Marcus Aurelius memasuki sebuah ruangan, dan bahkan musuhnya pun berhenti. Tidak perlu berteriak, tidak mengancam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat. Namun, mengapa ada beberapa orang yang langsung menjadi serius, sementara yang lain mengabaikan atau meremehkan? Kebohongan kunci tidak tampak keras atau perilaku agresif. Otoritas sejati muncul dari sikap melalui kontrol diri. Kehadiran yang kuat tidak memerlukan konfirmasi, dan orang-orang harus membaca bahasa tubuhmu, penampilanmu, ekspresi wajahmu, jauh sebelum kamu membuka mulut. Orang yang tampak tak tergoyahkan dan dihormati tidak menganggap dirinya terlalu serius. Jika dia tidak menganggap dirinya serius, orang lain pun tidak akan melakukannya. Video ini akan menunjukkan kepadamu cara mendapatkan rasa hormat secara otomatis tanpa mengucapkan satu kata pun. Kamu akan belajar bagaimana postur, kontak mata, gaya berjalan, ekspresi wajah, dan keheningan membangun aura otoritas. Rasa hormat bukanlah sebuah tuntutan, tetapi konsekuensi. Segera setelah kamu memahami bagaimana cara memancarkannya, cara orang memperlakukanmu akan berubah selamanya. Selamat datang di Daily Stoic, saluranmu untuk lebih banyak ketenangan, pengendalian diri, dan kebahagiaan. Bab 1. Postur tubuh. Postur tubuh yang ditunjukkan oleh postur tubuhmu segalanya. Sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun, tubuhmu sudah lama berbicara untukmu. Tulang belakang yang tegak, bahu yang tidak merosot, dan gerakan tangan yang mengirimkan pesan, semua itu sangat penting. Orang-orang menerima kesan darimu dalam sekejap, dan menganalisis sikapmu secara tidak sadar. Memutuskan apakah kamu seseorang yang dianggap serius. Bayangkan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang berada di bawah tekanan besar dari intrik di sekelilingnya, tetapi sikapnya selalu tegak dan tenang. Dia sendiri menyampaikan kekuatan. Postur yang kuat tidak muncul dari kesombongan, tetapi dari kejernihan batin. Dia mengendalikan gerakannya dengan penuh kesadaran. Setiap langkahnya dipikirkan dengan tujuan. Itu bukanlah anugerah alami, tetapi keputusan yang sadar. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus belajar caranya. Kamu harus selalu menahan diri untuk berdiri tegak, seolah-olah ada tali tak terlihat yang mengangkat bahumu. Jangan condong ke depan, tetapi sedikit ditarik ke belakang, yang membuka dadamu dan memberi kamu lebih banyak kehadiran. Kepercayaan diri akan terpancar dari orang yang percaya secara naluriah, yang menempati ruang tanpa terlihat sombong. Gerakanmu juga sama pentingnya. Gerakan yang sibuk atau kegelisahan terus-menerus membuatmu tampak lebih lemah. Orang yang dihormati memancarkan ketenangan dalam setiap gerakan, mengontrol setiap gerakan tangan dan kemiringan kepala. Seorang penguasa tidak gelisah, tetapi beristirahat dengan sendirinya. Bernapas secara sadar, memastikan pernapasan yang tenang dan dalam akan menciptakan postur tubuh yang rileks. Bernapas dengan cepat tampak stres, tetapi bernapas perlahan dan dalam akan memancarkan ketenangan. Orang-orang dapat merasakan apakah kamu stabil secara internal atau tidak. Sebuah eksperimen kecil. Bayangkan dirimu di depan cermin. Biarkan kepalamu sedikit tenggelam, tarik bahumu maju, dan lengkungkan punggungmu. Kamu merasakan energimu tenggelam. Sekarang luruskan, bawa bahumu dalam posisi kuat, dan angkat dagumu sedikit. Segera kamu akan merasakan bahwa kamu lebih kuat. Ilusi postur tubuhmu memengaruhi jiwa dan jiwa memengaruhi bagaimana orang lain melihatmu. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, jiwa mengambil posisi tubuh. Ketika kamu membuat dirimu besar, kamu merasa besar. Ketika kamu membuat dirimu kecil, kamu tampak kecil bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Rasa hormat dimulai dengan cara kamu berdiri, duduk, dan berjalan. Secepat sikapmu berubah, cara orang memandangmu juga akan berubah. Bab 2. Pandangan dan kontak mata. Seni yang terkendali dalam kontak mata sangat penting. Satu tatapan dapat membuat dunia menjadi nyata. Dia bisa menuntut rasa hormat. Ketidakamanan atau kekuatan memancarkan bahkan sebelum kamu berbicara. Matamu sudah lama mengkomunikasikannya, menunjukkan siapa dirimu, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu melihat dirimu. Sebagai seorang pria dengan tampilan yang tegas dan tenang, tidak perlu mengandalkan kata-kata yang megah.
Bayangkan seorang kaisar yang pasukannya akan bergabung. Jika tatapannya tertunduk dan matanya berkedip-kedip, para prajurit akan berdiri di sampingnya ragu. Tetapi ketika matanya menatap kerumunan dengan tenang dan tak tergoyahkan, mereka pun bertekad untuk mengikutinya. Bukan karena mahkotanya, tetapi karena otoritas yang dia pancarkan. Rasa hormat dimulai dengan kontak mata, tetapi ada perbedaan antara tampilan percaya diri dan tatapan mengancam. Yang pertama menunjukkan kejelasan, sedangkan yang kedua justru menolak. Tujuanmu adalah kejelasan, bukan intimidasi. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, perhatikan beberapa detik sebelum kamu berbicara. Putar tatapanmu dengan santai, tidak terburu-buru, dan jangan mengalihkan pandanganmu dengan gelisah. Banyak orang melihat sekeliling dengan gelisah saat mereka berusaha mencari jalan keluar yang menunjukkan ketidakpastian. Namun, jika kamu punya keberanian untuk tetap menatap tanpa menunduk, kamu menunjukkan keteguhan. Marcus Aurelius berkata, jiwa seseorang terungkap dalam matanya, dan disitulah seringkali rasa hormatmu akan terlihat atau tidak. Orang yang tidak percaya diri biasanya menghindari kontak mata atau tampak gelisah. Waspadai tempat kamu melihat. Latihlah menutup mata saat berbicara, berhenti tanpa berkeliaran dengan tergesa-gesa, bahkan di saat konfrontasi. Tatapan memainkan peran yang menentukan. Jika kamu menghindar, kamu kalah. Jika kamu bertahan, kamu menatapnya terlalu lama. Kamu tampak agresif. Namun, jika kamu tetap tenang dan teguh dalam mata rekanmu, kamu tetap mengendalikan. Latihlah dirimu di depan cermin dan lihatlah. Jangan hanya menatap matamu sendiri sebentar, tetapi selama 1 menit penuh. Rasakan kegelisahan, dorongan untuk mengalihkan pandangan. Jika kamu merasakannya, itu adalah sesuatu yang harus kamu kerjakan. Ulangi setiap hari sampai tatapanmu secara alami tetap tegas dalam setiap interaksi. Tatapan adalah sinyal. Ia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, dinamika, dan menetapkan batas. Siapa yang tidak perlu berisik akan secara otomatis dihormati. Bab 3. Jalanmu. Apakah kamu tahu kemana kamu pergi, ataukah kamu hanya bergerak tanpa arah? Jalanmu bukan sekadar perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Ia adalah cerminan dari siapa dirimu dan bagaimana dunia melihatmu. Tanpa perlu berbicara, tanpa harus menjelaskan diri, cara berjalanmu sudah mengirimkan pesan yang jelas. Namun, inilah paradoksnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa langkah mereka mengkhianati ketidakpastian dalam diri mereka sendiri. Beberapa berjalan dengan gugup, seolah dunia menghakimi setiap gerakan mereka. Yang lain melangkah dengan tergesa-gesa, terburu-buru, seakan hidup mereka sedang dikejar waktu. Tetapi di sisi lain, ada mereka yang melangkah dengan keyakinan, dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Dan di sanalah letak rahasianya. Lihatlah para pemimpin besar. Perhatikan seorang kaisar seperti Marcus Aurelius. Dia tidak pernah terlihat terburu-buru. Langkahnya tidak berat, tapi juga tidak ragu. Ia melangkah dengan kejelasan penuh, seakan tahu bahwa dunia akan menyesuaikan diri dengan kehadirannya, bukan sebaliknya. Orang yang tahu kemana mereka pergi tidak perlu mengumumkannya. Cara berjalan mereka sudah cukup berbicara. Langkah yang tegap, mantap, dan terkendali memancarkan keteguhan hati. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Lengan bergerak alami, bahu tidak kaku, dan kepala tetap tegak. Orang-orang cenderung tertarik pada mereka yang membawa diri dengan ketenangan. Mereka yang bergerak dengan percaya diri, tanpa perlu terlihat arogan secara otomatis, mendapat respek dari lingkungan sekitar. Ketika kamu melangkah dengan sadar dan terkendali, kamu bukan hanya menciptakan kesan pada orang lain, tetapi juga mengatur keadaan emosionalmu sendiri. Langkah yang tenang memberi sinyal pada pikiran bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, banyak orang tanpa sadar memperlihatkan kecemasan mereka melalui cara berjalan. Mereka berjalan terlalu cepat, seakan ingin melarikan diri dari sesuatu, atau terlalu pelan dengan bahu yang membungkuk, seakan takut terlihat. Ini mengirimkan sinyal kelemahan. Seseorang yang mencoba terlalu keras untuk terlihat percaya diri, seringkali malah terlihat kaku. Alih-alih memancarkan kepercayaan diri, mereka tampak seperti seseorang yang sedang berusaha memainkan peran, bukan seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri. Latihan pertama adalah memperlambat langkahmu.
Rasakan setiap gerakan tanpa terburu-buru. Lalu, sesuaikan dengan kecepatan yang stabil. Tidak lamban, tapi juga tidak seperti sedang dikejar sesuatu. Biarkan tubuhmu bergerak dengan alami, dan pastikan posturmu tetap tegak. Yang paling penting adalah kesadaran. Ketika kamu berjalan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku melangkah dengan kejelasan atau hanya mengikuti arus tanpa arah? Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan dengan suara keras. Ia terungkap dalam setiap langkahmu. Bab 4. Kekuatan keheningan. Keheningan adalah kekuatan yang sering diremehkan. Banyak orang berpikir bahwa otoritas berasal dari suara yang lantang, dari kata-kata yang dipenuhi argumen dan keyakinan. Namun, para pemimpin terbesar sepanjang sejarah memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditemukan dalam ucapan, tetapi dalam ketenangan yang disengaja. Mereka yang mampu bertahan dalam keheningan memiliki kendali yang lebih besar daripada mereka yang merasa perlu terus berbicara. Tetapi inilah ironi yang jarang disadari. Kebanyakan orang takut akan keheningan. Mereka merasa canggung, seakan ruang kosong dalam percakapan adalah ancaman yang harus segera diisi dengan kata-kata. Meskipun kata-kata itu tidak memiliki makna yang berarti. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang memegang kendali dan mereka yang dikendalikan oleh keadaan. Orang yang berbicara tanpa henti seringkali menunjukkan ketidakpastian mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk diam di saat yang tepat menciptakan aura kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Seorang kaisar seperti Marcus Aurelius memahami ini. Dalam Meditations, ia menulis, "Tindakanmu harus berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Jangan bereaksi secara impulsif, tetapi berhentilah sejenak sebelum berbicara." Diam bukan sekadar menahan diri dari berkata-kata, tetapi tentang mengendalikan narasi tanpa harus berusaha keras. Keheningan menciptakan ruang yang memaksa orang lain untuk menunggu, untuk mengamati, dan seringkali untuk merasa tidak nyaman. Dalam jeda itu, keseimbangan kekuasaan bergeser. Tetapi keheningan juga memiliki dua sisi. Dalam situasi tertentu, diam bisa menjadi bentuk kelemahan jika digunakan sebagai pelarian dari konfrontasi. Ada saat di mana suara harus digunakan untuk menetapkan batasan dan memperjelas posisi. Diam yang muncul dari ketakutan berbeda dengan diam yang muncul dari kendali. Inilah perbedaannya. Mereka yang memahami seni keheningan memilih kapan berbicara dan kapan tidak, sedangkan mereka yang takut seringkali terpaksa diam karena tidak tahu harus berkata apa. Keheningan juga menjadi alat yang sangat kuat dalam konflik. Saat seseorang menyerangmu dengan kata-kata, reaksi impulsif akan memberinya kepuasan bahwa dia telah mempengaruhimu. Tetapi mereka yang tetap diam dalam situasi seperti itu mengubah dinamika secara drastis. Serangan yang tidak mendapat respons menjadi kehilangan daya. Orang yang tetap tenang ketika orang lain berusaha memprovokasi menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dikendalikan semudah itu. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, ketenangan adalah tanda seseorang yang memiliki keteguhan batin. Menguasai keheningan bukan berarti menolak semua bentuk komunikasi, tetapi memahami kapan dan bagaimana berbicara. Sebagai latihan, cobalah untuk menahan diri dari menjawab pertanyaan atau komentar secara langsung. Hitung sampai 3 dalam pikiranmu sebelum berbicara. Jeda kecil ini akan memberimu waktu untuk berpikir dan memaksa lawan bicaramu untuk benar-benar memperhatikan apa yang akan kamu katakan. Ini menciptakan kesan bahwa setiap kata yang keluar darimu memiliki bobot, bukan sekadar pengisi ruang kosong. Mereka yang menguasai keheningan tidak perlu mengumumkan kehadiran mereka. Aura ketenangan mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Itulah sebabnya orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk selalu menjelaskan dirinya sendiri. Keheningan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kendali penuh atas diri sendiri. Bab 5. Ekspresi wajah. Ekspresi wajahmu berbicara bahkan ketika kamu tidak mengeluarkan satu kata pun. Setiap gerakan kecil, dari ketegangan di alismu hingga lengkungan halus di sudut bibirmu, mengirimkan pesan kepada dunia tentang siapa dirimu dan bagaimana perasaanmu saat itu. Tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitarmu membaca ekspresi wajahmu dan menarik kesimpulan. Apakah kamu percaya diri atau ragu-ragu? Apakah kamu tenang atau tertekan?
Apakah kamu seseorang yang harus dihormati atau seseorang yang bisa dianggap remeh? Inilah mengapa mengendalikan ekspresi wajah adalah keterampilan penting, terutama bagi mereka yang ingin memancarkan otoritas dan ketegasan. Namun, ada dua cara seseorang menggunakan ekspresi wajah mereka, dengan sadar atau tidak sadar. Kebanyakan orang bereaksi secara otomatis terhadap situasi. Ketika mereka gugup, mereka tersenyum canggung. Ketika marah, wajah mereka menegang. Ketika terkejut, alis mereka terangkat. Reaksi ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang ingin mempengaruhimu. Sebaliknya, orang yang benar-benar percaya diri dan berwibawa tidak membiarkan dirinya menjadi mangsa impuls emosional seperti itu. Mereka memahami bahwa ketenangan dalam ekspresi wajah adalah bentuk kekuatan tersendiri. Bayangkan Marcus Aurelius duduk di hadapan utusan musuh, mendengarkan tuntutan yang disampaikan dengan nada provokatif. Dia tidak mengernyit, tidak menunjukkan tanda ketidaksabaran, tidak ada gerakan gelisah di wajahnya. Tatapannya tetap tenang, napasnya stabil, dan ekspresinya tidak memberikan petunjuk sekecil apapun tentang apa yang dipikirkannya. Orang-orang yang menghadapinya harus bertanya-tanya, apakah dia marah? Apakah dia puas? Apakah dia setuju atau menolak? Ketidakpastian ini memberi Marcus keunggulan, karena ketenangan yang tidak tergoyahkan menciptakan kesan bahwa dialah yang memegang kendali penuh atas situasi. Namun, di sisi lain, menghilangkan ekspresi wajah secara berlebihan juga bisa menjadi bumerang. Wajah yang terlalu datar tanpa kehidupan dapat menciptakan kesan bahwa seseorang itu dingin, tidak peduli, atau bahkan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Keheningan ekspresi harus dikombinasikan dengan kesadaran tentang kapan harus menggunakan ekspresi dengan bijaksana. Senyuman kecil yang muncul pada momen yang tepat bisa menjadi tanda percaya diri. Tatapan yang tajam pada saat tertentu bisa menunjukkan otoritas. Mengendalikan ekspresi bukan berarti menjadi robot tanpa emosi, tetapi mengetahui kapan dan bagaimana cara menggunakannya untuk keuntunganmu. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah tersenyum terlalu sering dan terlalu mudah. Banyak yang berpikir bahwa senyuman akan membuat mereka terlihat lebih ramah dan diterima oleh orang lain. Ini memang benar dalam beberapa situasi, tetapi ketika dilakukan secara berlebihan, senyum yang dipaksakan justru membuat seseorang terlihat lebih lemah, seolah-olah mereka mencari persetujuan dari orang lain. Orang yang terlalu sering tersenyum tanpa alasan yang jelas menunjukkan bahwa mereka membutuhkan validasi sosial, dan hal ini secara tidak sadar bisa mengurangi rasa hormat yang diterima dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang tersenyum dengan tenang hanya ketika diperlukan menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri. Latihlah dirimu untuk menguasai ekspresi wajahmu. Berdiri di depan cermin dan perhatikan bagaimana wajahmu bereaksi terhadap berbagai situasi yang kamu bayangkan. Apakah alismu mudah berkerut saat berpikir? Apakah rahangmu menegang saat kamu tidak setuju dengan sesuatu? Apakah senyumanmu tampak alami atau tampak dipaksakan? Semakin kamu menyadari ekspresi wajahmu, semakin mudah mengendalikannya. Dalam interaksi sosial berikutnya, cobalah untuk mempertahankan ekspresi wajah yang netral dan tenang. Jangan terburu-buru bereaksi dengan wajahmu. Biarkan jeda sejenak sebelum kamu menunjukkan ekspresi apapun. Rasakan bagaimana ini mengubah dinamika percakapan. Orang lain akan mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang percaya diri, seseorang yang tidak mudah dipengaruhi, seseorang yang pantas dihormati. Ketika ekspresi wajahmu terkendali, kamu tidak perlu berbicara banyak untuk mendapatkan perhatian. Ketenangan yang kamu pancarkan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bab 6. Penghormatan. Penghormatan tidak diminta, melainkan diperoleh. Dan ia dimulai bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bagaimana seseorang menghadirkan dirinya di hadapan dunia. Sebelum kamu berbicara, sebelum kamu menjabat tangan seseorang, bahkan sebelum orang lain menyadari siapa dirimu, mereka sudah menilaimu. Dalam hitungan detik, mereka mengamati caramu berdiri, pakaian yang kamu kenakan, cara kamu membawa diri. Apakah kamu tampak percaya diri atau ragu-ragu?
Apakah kamu memberi kesan seseorang yang patut dihormati atau justru mudah diabaikan? Namun, di sini muncul dilema. Apakah penghormatan hanya tentang tampilan luar? Bukankah seseorang harus dihormati atas pikirannya, kebijaksanaannya, bukan sekadar cara berpakaian atau sikap tubuhnya? Di satu sisi, benar bahwa esensi seseorang lebih dalam dari sekadar tampilan. Tetapi di sisi lain, dunia ini tidak bekerja hanya dengan prinsip idealisme. Cara orang lain memperlakukanmu seringkali ditentukan oleh bagaimana kamu membawakan diri. Manusia adalah makhluk visual dan sosial, dan kita secara naluriah menilai sesuatu berdasarkan kesan pertama. Maka, mengabaikan presentasi diri adalah sebuah kesalahan besar. Seorang pemimpin besar seperti Marcus Aurelius memahami hal ini. Dia tidak mengenakan baju besi berlapis emas atau pakaian yang mencolok untuk menegaskan kekuasaannya. Sebaliknya, dia memilih pakaian sederhana namun bermartabat, sesuatu yang tidak terlalu mewah tetapi tetap menunjukkan bahwa dia adalah pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak butuh hiasan untuk mendapatkan penghormatan. Sikapnya yang teguh dan ketenangan dalam membawakan diri sudah cukup. Ini adalah kunci penghormatan sejati. Bukan tentang seberapa mahal pakaianmu, tetapi seberapa sadar dan disengaja caramu mempresentasikan diri. Namun banyak yang salah kaprah tentang konsep ini. Ada yang menganggap pakaian hanya sebagai hal sepele, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Mereka berjalan keluar rumah dengan pakaian kusut, rambut tidak tertata, sepatu kotor, dan berharap dunia memperlakukan mereka dengan serius. Lalu mereka terkejut ketika orang-orang tidak menghormati mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka telah mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak peduli pada diri mereka sendiri. Jika seseorang tidak menghargai dirinya sendiri, mengapa orang lain harus menghormatinya? Sebaliknya, ada juga yang terlalu berlebihan dalam berpakaian. Mereka berpikir bahwa semakin mencolok, semakin dihormati. Mereka mengenakan pakaian yang terlalu mewah, aksesoris yang berlebihan, atau gaya yang terlalu dibuat-buat, dengan harapan mendapatkan perhatian. Namun, penghormatan sejati tidak berasal dari usaha keras untuk tampil menonjol, melainkan dari keseimbangan antara kejelasan dan ketenangan. Orang yang berpakaian dengan rapi, sederhana, namun elegan, dengan pakaian yang pas dan pilihan warna yang tepat, lebih cenderung mendapatkan penghormatan daripada mereka yang berpakaian terlalu mencolok atau terlalu sembarangan. Pakaian memiliki efek psikologis, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Warna-warna gelap dan pola sederhana seringkali memberi kesan fokus dan ketegasan. Sementara itu, pakaian yang longgar dan tidak terawat bisa mencerminkan kurangnya kedisiplinan. Bahkan sesuatu yang tampak sepele seperti sepatu bersih atau kemeja yang disetrika bisa mengubah cara orang memandangmu. Lebih dari itu, cara berpakaian juga mempengaruhi caramu merasa tentang dirimu sendiri. Ketika kamu mengenakan sesuatu yang membuatmu merasa percaya diri dan terkendali, kamu juga akan bertindak dengan lebih percaya diri. Latihlah dirimu untuk memilih pakaian dengan kesadaran penuh. Tidak perlu mahal, tidak perlu mencolok. Cukup pastikan bahwa apa yang kamu kenakan mencerminkan seseorang yang memiliki disiplin diri dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang mengenakan mantel gelap yang pas di tubuhnya, berjalan dengan tegap, pandangannya lurus ke depan tanpa perlu banyak bicara. Orang-orang secara alami akan memperhatikannya. Pada akhirnya, penghormatan bukanlah sesuatu yang bisa diminta atau dipaksakan. Itu diperoleh dari bagaimana kamu membawa diri, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, dan bagaimana kamu memberikan kesan pada dunia. Dan ingatlah, sebelum kamu berbicara sepatah kata pun, dunia sudah menilaimu. Pastikan mereka melihat seseorang yang pantas dihormati. Bab 7, Ketenangan. Apakah pria yang paling dihormati adalah yang paling banyak berbicara? Atau justru mereka yang bisa tetap diam dalam situasi yang paling menekan? Kita sering mengasosiasikan otoritas dengan suara yang lantang, respons cepat, dan dominasi verbal. Namun, dalam banyak kasus, kekuatan sejati justru datang dari ketenangan.
Seorang pria yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk bereaksi secara impulsif atau membuktikan dirinya dalam setiap kesempatan. Ketika dia memasuki ruangan, dia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya tetap terasa. Orang-orang merasakan auranya, ketenangan yang tak tergoyahkan. Namun, di sisi lain, kita hidup di dunia yang penuh dengan stimulasi. Setiap orang berebut untuk didengar, mencoba menyela, membuktikan pendapatnya, atau membela dirinya sendiri dalam setiap argumen. Diam sering dianggap sebagai tanda kelemahan, dan mereka yang tidak segera merespons bisa tampak seolah-olah mereka kalah. Jadi, apakah ketenangan benar-benar bentuk kekuatan, atau hanya alasan untuk menghindari konfrontasi? Marcus Aurelius memahami bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada tindakan, tetapi seringkali dalam ketidaktindakan. Dalam Meditations, dia menulis, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu." Ini bukan tentang menyerah atau membiarkan orang lain mengambil keuntungan darimu, tetapi tentang memiliki kontrol penuh atas dirimu sendiri. Mereka yang mudah terpancing, yang bereaksi secara emosional terhadap setiap provokasi, adalah mereka yang sebenarnya kehilangan kendali. Sementara itu, mereka yang tetap tenang di bawah tekanan menunjukkan dominasi yang jauh lebih dalam. Bukan dominasi atas orang lain, tetapi dominasi atas diri sendiri. Bayangkan dua orang yang berdebat. Yang pertama berbicara dengan suara yang semakin keras, emosinya mulai mengambil alih, tangannya bergerak dengan gelisah, dan ekspresinya menunjukkan kemarahan. Yang kedua tetap diam sejenak sebelum berbicara, menjaga nada suaranya stabil, matanya fokus, tubuhnya rileks tetapi tegap. Siapa di antara mereka yang lebih berwibawa? Siapa yang lebih berpengaruh dalam situasi tersebut? Kebanyakan orang akan menghormati pria yang tetap tenang. Mengapa? Karena dia menunjukkan bahwa dia tidak bisa diguncang oleh tekanan eksternal. Ketenangan bukanlah sekadar soal berbicara lebih sedikit atau terlihat pasif. Itu adalah penguasaan diri pada tingkat tertinggi. Orang-orang dapat merasakan apakah kamu benar-benar tenang atau hanya berpura-pura. Gerakan yang gelisah, napas yang pendek dan cepat, mata yang terus mencari-cari, semuanya adalah tanda-tanda seseorang yang tidak benar-benar memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Sebaliknya, pria yang benar-benar memiliki ketenangan tidak hanya mengontrol kata-katanya, tetapi juga mengontrol tubuhnya. Ia bernapas perlahan, gerakannya disengaja, dan reaksinya terukur. Latihlah dirimu untuk menghadapi situasi sulit dengan ketenangan. Ketika seseorang mencoba memprovokasimu, jangan langsung bereaksi. Biarkan ada jeda sebelum kamu berbicara, tarik napas perlahan, dan pikirkan dengan jernih. Orang yang terburu-buru membela diri seringkali terlihat seperti mereka telah kalah, bahkan sebelum argumen dimulai. Tetapi orang yang menunggu, yang tidak merasa perlu untuk langsung membalas, justru memberikan kesan lebih dominan. Namun, ada perbedaan antara ketenangan dan ketidakpedulian. Ketidakpedulian adalah bentuk penghindaran. Tidak ingin terlibat, tidak ingin repot menghadapi situasi. Sementara itu, ketenangan adalah bentuk pengendalian diri tertinggi. Pria yang benar-benar tenang tidak menghindari konflik, tetapi dia memilih kapan dan bagaimana dia merespons. Dia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh emosi atau didikte oleh situasi. Orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat tekanan akan selalu dihormati. Dunia menghargai mereka yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata yang berlebihan, tetapi justru dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan diri mereka sendiri. Ketenangan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan sejati. Bab 8. Perbatasan. Seberapa sering kamu merasa orang lain melanggar batasmu? Apakah mereka berbicara dengan nada merendahkan, meminta sesuatu yang tidak pantas, atau mencoba mengendalikan keputusanmu? Kebanyakan orang tidak secara sadar bermaksud melewati batas orang lain, tetapi mereka akan menguji seberapa jauh mereka bisa melangkah. Jika kamu tidak memiliki batas yang jelas, cepat atau lambat, kamu akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Namun, bukankah menetapkan batasan bisa membuat kita terlihat keras, tidak fleksibel, atau bahkan arogan?
Bukankah hubungan sosial membutuhkan kompromi? Inilah dilema yang sering dihadapi banyak orang. Takut dianggap kasar jika menolak, tetapi juga merasa terjebak jika terus-menerus mengalah. Disinilah letak kekuatan seseorang yang memahami perbatasannya. Ia tidak menutup diri dari dunia, tetapi ia tahu dengan pasti apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, tetapi juga seorang filsuf. Dalam posisinya, ia menghadapi berbagai intrik, pengkhianatan, dan manipulasi dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain. Dalam Meditations, ia menulis, "Orang yang menghargai dirinya sendiri jelas sekali di mana garisnya." Prinsip ini menjadi fondasi bagi seseorang yang ingin hidup dengan keteguhan hati. Jika kamu membiarkan orang lain menentukan bagaimana kamu harus bertindak, maka kamu bukan lagi penguasa dirimu sendiri. Menetapkan batasan tidak berarti menjadi agresif atau konfrontatif. Orang yang memiliki batasan yang kuat tidak perlu berbicara keras atau berdebat untuk mempertahankan posisinya. Sikapnya sendiri sudah cukup. Orang-orang akan melihat kejelasan dalam ekspresinya, dalam cara ia merespons suatu situasi, dan dalam keputusan yang ia buat. Mereka yang memiliki kehadiran yang tegas lebih jarang ditantang, bukan karena mereka menakutkan, tetapi karena mereka secara alami menunjukkan bahwa mereka tidak akan goyah. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki batasan akan mudah dimanfaatkan. Jika kamu selalu mengatakan "ya" untuk setiap permintaan, orang akan berasumsi bahwa kamu akan selalu tersedia. Jika kamu membiarkan orang berbicara kasar kepadamu tanpa memberitahu mereka bahwa itu tidak bisa diterima, mereka akan menganggap bahwa mereka bisa terus melakukannya. Dunia tidak akan secara otomatis memberikanmu rasa hormat. Kamu harus menunjukkannya terlebih dahulu melalui cara kamu membawa diri. Cara menetapkan batasan bisa beragam. Terkadang, cukup dengan diam. Jika seseorang mencoba merendahkanmu dalam sebuah percakapan, tetapi kamu hanya menatapnya tanpa merespons, keheningan itu sendiri sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan terlibat dalam permainan mereka. Di lain waktu, kamu mungkin perlu mengatakannya dengan tegas, "Saya tidak nyaman dengan cara bicaramu." Atau sesederhana, "Saya tidak bisa membantu kali ini." Tidak ada pembenaran yang berlebihan, tidak ada permintaan maaf yang tidak perlu, hanya kejelasan. Namun, bukan berarti batasan adalah tembok yang mengisolasi kita dari dunia. Menolak semua kompromi atau selalu menutup diri dari diskusi bukanlah tanda kekuatan, melainkan ketakutan. Batasan yang sehat bukanlah rigiditas, melainkan bentuk harga diri. Orang yang tahu kapan harus berkata tidak, juga tahu kapan harus berkata ya. Mereka memahami bahwa menghormati diri sendiri tidak berarti menolak semua hal, tetapi memilih dengan sadar apa yang sejalan dengan nilai dan prinsip mereka. Coba ingat satu momen di mana seseorang melampaui batasmu. Bagaimana kamu bereaksi? Apakah kamu diam karena takut menghadapi konflik? Atau apakah kamu merespons dengan jelas dan tegas? Bayangkan jika di momen itu kamu memiliki sikap yang lebih kuat. Bagaimana perasaanmu setelahnya? Kemungkinan besar kamu akan merasa lebih percaya diri, lebih memegang kendali atas hidupmu sendiri. Dunia menghormati mereka yang tahu di mana mereka berdiri. Jika kamu memahami dan menerapkan prinsip ini, kamu tidak perlu meminta rasa hormat. Itu akan datang dengan sendirinya. Bab 9. Kehadiran. Ada orang yang begitu mereka memasuki ruangan, suasana langsung berubah. Tidak perlu kata-kata besar atau gerakan mencolok. Kehadiran mereka cukup untuk membuat orang memperhatikannya. Sementara yang lain berusaha keras untuk didengar atau diakui, mereka yang memiliki kehadiran sejati tidak perlu mencari perhatian. Mengapa ini terjadi? Apa yang membedakan mereka dari orang biasa? Sebagian besar orang mengira bahwa untuk memiliki pengaruh, seseorang harus vokal, ekspresif, atau bahkan dominan. Namun, kehadiran yang nyata tidak datang dari volume suara atau dari mencoba mendominasi orang lain. Ia berasal dari ketenangan batin, kejelasan pikiran, dan keyakinan pada diri sendiri. Mereka yang memiliki kehadiran tidak perlu mengklaimnya. Itu sudah terlihat dalam cara mereka membawa diri. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar dengan kehadiran yang luar biasa. Namun,
Ia tidak membangun otoritasnya dengan ucapan yang flamboyan atau tindakan yang berlebihan. Justru, keteguhannya dalam diam dan kepercayaannya pada prinsip-prinsipnya yang membuatnya dihormati. Orang-orang memperhatikannya bukan karena ia memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi karena sikapnya yang tenang dan tidak tergoyahkan. Ia menulis, "Tenanglah dalam dirimu, maka dunia luar tidak akan bisa mengusikmu." Kehadiran sejati berakar pada pengendalian diri. Namun, bukankah ada orang yang tetap tidak diperhatikan meskipun mereka tenang? Ini karena kehadiran bukan hanya tentang ketenangan, tetapi tentang kesadaran. Orang yang memiliki kehadiran sejati hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Mereka tidak tergesa-gesa, tidak gelisah, dan tidak membiarkan pikirannya melayang ke tempat lain. Mereka tidak sibuk melihat sekeliling dengan cemas atau mencoba mencari validasi dari orang lain. Fokus mereka utuh, dan hal itu terasa oleh siapapun di sekitar mereka. Salah satu elemen utama dari kehadiran adalah pernapasan. Siapa yang bernapas dengan sadar, dalam, dan perlahan akan menyampaikan ketenangan. Pernapasan yang tergesa-gesa atau pendek mengirimkan sinyal ketidakpastian dan kecemasan. Tubuh mengikuti napas, dan ketika napas terkendali, tubuh pun mengikuti dengan sikap yang lebih stabil. Postur juga memainkan peran penting. Seseorang yang berdiri tegak dengan bahu rileks dan gerakan yang terkendali akan memancarkan kepercayaan diri. Sebaliknya, mereka yang membungkuk, bergerak dengan gelisah, atau menghindari kontak mata mengirimkan sinyal ketidakpastian. Kehadiran yang kuat bukanlah tentang menjadi kaku, tetapi tentang keseimbangan. Tenang tetapi tidak malas, sadar tetapi tidak tegang. Kita sering melihat orang yang mencoba menutupi ketidakpastian mereka dengan gerakan berlebihan. Tertawa keras, berbicara terus-menerus, atau bergerak dengan energi yang tampaknya tidak perlu. Namun, semakin seseorang mencoba terlihat percaya diri dengan cara seperti ini, semakin jelas bahwa ia sedang menyembunyikan ketidakpastian. Sebaliknya, orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu membuktikan apapun. Mereka bisa berdiri diam, berbicara perlahan, dan tetap memiliki pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang berusaha menarik perhatian. Latih dirimu untuk hadir sepenuhnya dalam setiap situasi. Saat memasuki ruangan, jangan terburu-buru. Rasakan tanah di bawah kakimu, sadari napasmu, dan jangan biarkan pikiranmu melayang ke tempat lain. Jangan merasa perlu untuk segera berbicara atau bergerak. Biarkan kehadiranmu berbicara sebelum kata-kata keluar dari mulutmu. Kehadiran sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia tidak datang dari pencitraan, tetapi dari kedalaman kesadaran dan ketenangan diri. Siapa yang belajar untuk benar-benar hadir dalam setiap momen, tanpa tergesa-gesa dan tanpa terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya, akan otomatis dihormati. Rasa hormat tidak bisa dipaksakan. Kamu menariknya melalui postur, kehadiran, dan stabilitas internal. Orang-orang tidak perlu berisik, tetapi mereka yang bisa mengendalikan diri. Marcus Aurelius menulis, "Siapa yang mengalahkan diri sendiri lebih kuat dari satu kota yang menaklukkan." Kekuatan sejati selalu dimulai di dalam dirimu. Kamu telah belajar bagaimana tubuhmu memancarkan kehadiranmu. Kamu berbicara melalui cara berjalan, postur tubuh, dan semuanya mengirimkan pesan. Namun, fondasinya adalah sikap batinmu. Kejelasan tentang diri sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditundukkan. Ketika orang lain berbicara, itu otomatis menjadi serius. Gunakan pengetahuan ini. Bernapas lebih tegak, bergerak lebih sadar. Kamu bisa merasakan dengan jelas bagaimana reaksi orang terhadapmu. Rasa hormat bukanlah tujuan. Itu adalah konsekuensi dari karisma. Latihan sehari-hari dan refleksi baru adalah pendampingan yang berharga. Renungkan dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri, dan jadilah dirimu sendiri, bahkan jika kamu menginginkan lebih. Jika ingin mendengar lebih lanjut, silakan lihat saluran kami, atau biarkan kami tahu. Daftar putar yang sedang kamu putar akan ditampilkan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di lain waktu di Waktu yang Stoik.